Selamat datang di channel kami. Dalam video ini, kami akan membahas tentang bagaimana seluruh kehidupan Peter Parker sebagai Spider-Man berubah dalam series What If. Ketika Paman Ben kembali, dia sangat terkejut dengan apa yang sedang terjadi. Peter segera kembali ke rumahnya dan mengetahui bahwa Bibi May telah terbunuh. Dengan marah, dia mengungkapkan bahwa dia adalah Spider-Man. Karena amarahnya yang tidak dapat dikontrol, Peter pergi dan memburu pencuri tersebut. Meskipun tahu bakal tidak akan tiba tepat waktu, Paman Ben tetap mengejar Peter. Peter pun mulai meninju si pencuri tepat di wajahnya. Mengetahui bahwa si pencuri adalah orang yang sengaja dia loloskan di case sebelumnya, Peter menangis dan berteriak kepadanya. Kemudian pencuri tersebut secara tidak sengaja jatuh dari jendela. Paman Ben muncul dan menenangkan Peter. Dia menyuruhnya untuk pergi dan bersembunyi. Ben ditangkap karena dugaan pembunuhan, tetapi dia mengambil tanggung jawab penuh dengan apa yang sudah dilakukan oleh Peter, agar Peter bisa selamat dan menjalankan hidupnya. Peter tidak punya tujuan hidup lagi. Setiap hari dia selalu dihantui oleh perasaan bersalahnya. Beberapa keluarga mencoba untuk mengadopsi Peter, namun semuanya tidak pernah ada yang berhasil. Satu hal yang tidak bisa dia lakukan adalah mengatakan yang sebenarnya, bahwa dia bisa menghentikan orang yang membunuh Bibi May, tetapi dia terlalu egois. Sehingga beban yang selalu dia bawa semakin membesar, karena dia merasa seperti pembohong dan pengecut. Paman Ben khawatir jika dia menjadi Spider-Man lagi, dia akan bertindak nekat seperti sebelumnya. Peter memutuskan untuk berhenti menjadi Spider-Man dan menghilang begitu saja. Di saat Peter masih mengasihani dirinya sendiri, berita tentang kematian anak dari J. Jonah Jameson pun tersebar. Kematian seorang astronot mendapat banyak headline di beberapa koran Daily Bugle, namun orang-orang masih ingin tahu kemana perginya Spider-Man. Dan itu membuat J. Jonah Jameson semakin membencinya. Hampir setiap minggu, Jameson selalu mengadakan konferensi pers untuk menyatakan bahwa Spider-Man adalah sebuah ancaman dan pengaruh yang buruk untuk generasi muda. Tidak berhenti sampai di situ, koran Daily Bugle juga menyinggung soal Spider-Man. Joey menyampaikan kalau Peter harus tahu soal artikel ini. Namun, Peter memotong pembicaranya dan tidak mau tahu soal Spider-Man ataupun Jameson. Karena sudah tidak tahan dengan ocehan Jameson, Peter pergi untuk menemuinya. Peter menerobos masuk ke gedung Daily Bugle dan menyerang Jameson, dan membawa Jameson keluar jendela. Peter menegaskan kalau dia tidak akan diam saja jika dia tetap menggiring opini yang buruk tentang Spider-Man. Peter menanyakan kenapa Jameson melakukan itu semua, padahal dia tidak mengenal apapun tentang dirinya. Jameson hanya menjawab jika dia baru saja kehilangan anaknya. Peter pun menjawab bahwa bukan dia saja yang kehilangan seseorang yang dia cintai. Semua orang yang ada di kota ini juga pernah merasakannya. Melempar Jameson kembali ke ruangannya dan mengingatkannya jika masih melakukan hal seperti itu, maka dia akan menunjukkan apa itu yang dinamakan ancaman. Peter mulai merasa cukup rileks untuk pertama kalinya sejak kekacauan itu dimulai. Dia tahu kalau sudah melewati batas, namun dia tidak peduli. Di sekolah, Peter mendapat teguran keras karena bukan pertama kalinya dia melakukan kekacauan. Dan Peter dikirim ke pusat penahanan remaja yang dimana dia bertemu Harry Osborn dan Flash Thompson. Karena perlakuan bully Flash, Peter memutuskan untuk kabur karena dia khawatir tidak bisa mengontrol kekuatannya. Hidup dalam pelarian, Peter memanfaatkan gedung-gedung kosong untuk ditinggalin, memenuhi kebutuhannya dengan mencuri di tengah malam. Peter terpaksa melakukannya karena sudah tidak ada pilihan lagi. Mengetahui bahwa bukan dia satu-satunya orang yang memiliki kekuatan, Peter mulai mengejar supervillain untuk keuntungan pribadinya. Dimulai dengan menghajar Doc Ock, mengejar Vulture, dan menangkap Lizard. Pada akhirnya, dia menghadapi Green Goblin. Dia sangat terkejut karena berbeda dengan supervillain sebelumnya. Green Goblin sangat senang untuk membunuh. Kematian orang di sekitar membuat Peter mengingat traumanya akan kematian Bibi May. Dan dia menjadi sangat marah, menghajar Green Goblin dan melemparkannya. Peter menyesal dengan apa yang barusan terjadi. Dia memilih pergi dan meninggalkan Green Goblin. Karena kematian Bibi May dan diperparah dengan Paman Ben yang masuk penjara, dia tidak mengambil pelajaran yang seharusnya dia dapatkan, bahwa kekuatan yang besar membawa tanggung jawab yang besar juga. Beruntung bagi Peter bahwa Green Goblin tidaklah mati, dan di koran dijelaskan bahwa identitas sebenarnya adalah Norman Osborn.
Ayah Harry membunuh orang dan membuat kekacauan sebagai Green Goblin, namun dia hanya dipindahkan ke rehabilitasi dengan gangguan jiwa. Mengetahui kenyataan itu, hidupnya semakin hancur dan dia mulai merasa kalau dunia sangat tidak adil kepadanya. Mulai membandingkan dengan apa yang sudah diperbuat Paman Ben, Peter sangat marah dan menyalahkan dirinya atas semua yang sudah terjadi. Terima kasih untuk viewers dan subscriber karena sudah menonton video ini. Kami akan update lagi di minggu depan. Sampai jumpa.